Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat Indonesia, euforia dari masyarakat pasca penyerahan diri dari Pak Rizik Syihab ke Polda, dan sebelumnya juga kasus mengenai Pak Rizik Syihab ini marak di media. Nah, yang menarik adalah baru-baru ini satu unit usaha di Indonesia, JNE, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, itu menjadi trending topik di media sosial dan sampai ke media mainstream. Ada tagline yang mengatakan boykot JNE. Apa pasalnya? Rupanya gegara ada pegiat medsos yang mengunggah ucapan selamat dari salah seorang tokoh radikal ini yang diasosiasikan dengan FPI yang saat ini sedang dijadikan trending topik lantaran Pak Rizik Syihab. Nah, ada Haikal Hasan yang mengucapkan selamat, dan karena itu JNE menjadi bulan-bulanan di media sosial sampai ada tagar boykot JNE. Nah, sahabat Indonesia, kita pikir kita mesti lebih bijaksana di dalam menyikapi suatu hal. Bagi JNE dan bagi masyarakat, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati dulu. Bahwa kekecewaan di masyarakat luas yang sedang mengalami euforia anti radikalisme ini juga patut dipahami. Memang kita bisa mengerti kejengkelan mungkin ya, kemuakan dari masyarakat terhadap radikalisme yang dipersonifikasi lewat figur Rizik Syihab dan juga sekondan-sekondannya seperti Haikal Hasan, dan juga ada berapa kalau nggak salah Abdul Somad dan lain-lain ya. Dan sayangnya atau celakanya ditangkap saat dia memberikan selamat kepada JNE, satu unit usaha atau bisnis nasional kita. Nah, kekecewaan ini kita bisa pahami, cuman saya pikir perlu kita lebih bijaksana di dalam bersikap ya. Bahwa kecurigaan masyarakat bahwa JNE ini dipenuhi oleh, katakanlah istilah yang populer sekarang, para kadrun katanya. Nah, ini mungkin juga satu judgement atau satu penilaian terlalu cepat dan agak kurang adil, karena kita tahu di satu perusahaan itu kan juga terkumpul banyak sekali orang. Tetapi faktanya sekarang ini JNE menjadi sorotan dan sampai keluar tagar boykot JNE. Jadi kita memberikan saran atau mengajak semua sahabat Indonesia bisa melihat permasalahan di dalam proporsinya. Bahwa ada kecurigaan dari masyarakat bahwa JNE dipenuhi oleh kaum radikal atau sering mengundang tokoh-tokoh radikal yang diasosiasikan sebagai orang-orang radikal ini dalam forum-forum ceramah mereka, itu juga patut disikapi dengan bijaksana oleh teman-teman di JNE, sehingga apa yang menjadi kekesalan atau ya katakanlah kemarahan dari publik oleh karena ulah ini bisa kita pahami juga. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat lebih terang di dalam horizon, begitu dalam satu cakrawala yang lebih luas, bukankah JNE ini juga mendapatkan ucapan selamat dari beberapa tokoh lain, seperti katakan ada Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, ada Pak Ganjar Pranowo. Tetapi rupanya para pegiat medsos ini juga seperti detektif ya, dia melakukan semacam investigasi jejak digital. Nah, katanya ada program bahwa Pak Haikal Hasan ini adalah tokoh yang sering atau rutin diundang. Nah, oleh karena itu mungkin ada baiknya juga
teman-teman di JNE ini mengambil sikap yang lebih proporsional juga, utamanya lebih berhati-hati di dalam menokohkan seseorang, apalagi mengunggah satu pesan di media sosial yang sangat-sangat terbuka dan sangat multi interpretatif, karena setiap orang boleh menginterpretasikan atau menafsirkan secara bebas. Ini adalah forum publik yang betul-betul demokratis dan mungkin cenderung liberal yang namanya media sosial ini. Semua orang bebas untuk menafsirkannya. Nah, kalau tokoh-tokoh yang sekarang ini terasosiasi dengan tokoh-tokoh radikal atau dicap sebagai radikal, itu memang lebih baik tidak dari pertama tidak perlu diundang juga mungkin ya bahasa terangnya, karena ini dari sisi operasi usaha bagi JNE yang punya basis customer yang begitu luas juga sangat riskan. Walaupun memang mungkin intensi dari teman-teman JNE ini adalah untuk pembinaan kerohanian dari karyawannya, itu adalah hal yang baik-baik saja. Walaupun juga para pengurus organisasi atau organisasi bisnis ini juga mesti lebih berhati-hati, karena bisnis itu tidak bisa terlepas dari konteks sosiologis masyarakat di mana operasi bisnis itu berlangsung. Dan saat ini kalau kita sedikit peka terhadap situasi sosial, maka kita harus lebih waspada untuk tidak terasosiasi organisasi kita dengan kelompok-kelompok yang menjadi katakanlah musuh masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya lebih jauh ke depan? Buat teman-teman di JNE mungkin lebih bijaksana kalau mulai membuat program yang lebih bernuansa nasionalis, pluralis, dan betul-betul menunjukkan komitmen kebangsaannya, komitmen kebinekaannya terhadap bangsa ini. Bagaimana toleransi itu bisa dipromot, bisa betul-betul di-endorse oleh organisasi JNE ini. Karena sahabat Indonesia, kita tahu semua bahwa JNE ini menjadi salah satu penopang penting dari bisnis logistik, terutama di masa pandemi ini juga, di mana banyak bisnis itu yang mengandalkan sistem logistik seperti JNE, ada juga beberapa teman-teman yang lain, ada Tiki, JNT, Pos Indonesia dan sebagainya. Dan itu menopang juga unit-unit usaha kecil dan menengah UKM. Jadi ini adalah satu infrastruktur yang cukup baik dan penting bagi ekonomi Indonesia. Agak kurang bijaksana mungkin kalau kita terlalu cepat melakukan satu aksi boykot. Walaupun perlu juga diingatkan, saya bisa mengerti kejengkelan dari masyarakat luas terhadap mungkin orang-orang FPI lah katakan, yang saat ini seolah-olah menjadi musuh bersama. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak harus cukup bijaksana di dalam menyikapinya. Kita hentikan mengendorse atau mempromot radikalisme lewat tokoh-tokoh yang diundang ke dalam organisasi kita. Apalagi organisasi bisnis, ini akan sangat berimplikasi cepat sekali ke konsumen. Apalagi JNE ini adalah organisasi yang erat menghubungkan para konsumen ini dengan para produsen yang juga retail, sehingga basisnya sangat luas. Karyawannya lebih dari 50.000 orang, itu juga banyak yang mencari nafkah di situ. Agak kurang adil kalau kita buru-buru untuk memboikot satu bisnis yang juga menafkahi begitu banyak orang. Tetapi dari pihak JNE sendiri juga hendaknya lebih bijaksana, semua pengurus organisasi maupun juga pengurus dari kegiatan-kegiatan di dalam organisasi JNE ini lebih berhati-hati, dan dalam menyikapi ke depannya ada baiknya, katanya teman-teman saya mengusulkan untuk mengundang, membangkitkan kerohanian atau meningkatkan kerohanian karyawan itu lewat tokoh-tokoh yang juga dikenal sebagai tokoh-tokoh yang toleran, tokoh-tokoh yang nasionalis dan sebagainya. Dan tentu itu bisa dikonsultasikan ke organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas soal keagamaan di sini, hanya implikasi dari tokoh radikal yang memberikan ucapan selamat. Itu rupanya dari sisi masyarakat, sisi konsumen JNE sendiri mengalami penolakan, dan itu sudah menjadi fakta. Dan ini perlu disikapi dengan bijaksana oleh JNE
tapi juga kita menghimbau sahabat Indonesia semua untuk bisa lebih adil di dalam menilai, bahwa publik memberikan penilaian seperti begitu mungkin juga lantaran kejengkelannya terhadap gerakan radikalisme yang selama ini mengacaukan persatuan Indonesia. Oleh karena rasa persatuan yang terusik, ada baiknya JNE juga lebih mengendorse hal-hal yang bisa membina dan merekatkan persatuan Indonesia dengan mengangkat tokoh-tokoh yang juga terasosiasi dengan persatuan, dengan kebinekaan dan nasionalisme. Saya kira itu saja pesan yang bisa disampaikan dalam opini kali ini. Tetap semangat buat teman-teman di JNE. Mari segera mereposisi strategi organisasi, strategi komunikasi publiknya untuk bisa menyampaikan pesan bahwa JNE adalah organisasi atau entitas bisnis yang betul-betul peduli terhadap persatuan Indonesia yang saat ini kita tahu sering mengalami atau sedang mengalami ancaman dari kelompok-kelompok radikal ini. Jadi itu saja, dan buat sahabat Indonesia semua, mari kita lebih adil dan tidak cepat-cepat untuk ya katakanlah menjudge yang akhirnya malah bisa membunuh entitas bisnis yang bagus dan bisa menafkahi banyak orang di dalam organisasi itu. Jadi kedua belah pihak sama-sama bebenah diri. Demikian sahabat Indonesia, kita mesti adil sejak dari pikiran kita. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.